bahwa yang disebut nanti gratifikasi nanti yang mengarah kepada suap. Tangkap aja lah Pak, tangkap nggak apa-apa Pak. Saya ikhlas ya. Prinsip-prinsip yang harus dipahami tentang gratifikasi. Kalau memang itu sudah tidak boleh ya jangan dilakukan. Total semuanya itu lebih dari 1 juta dalam 1 tahun tidak boleh. Intinya gratifikasi itu ada 3 unsur ya. Satu, kalau ada hubungan dengan jabatan. Kemudian juga nanti pemberian atau hadiah itu bisa menyalahi kewenangan tugasnya itu masuk ranah gratifikasi. Siapa yang tukang ke Pak Rodi ya? Sebentar. Aku dulu. Yang harus dilakukan adalah segera melaporkan pemberian itu kepada unit pengendali gratifikasi. Aduh yo bagi 2024. Foto? Ngapa tulen HP? Iki lho, Jo. Ono koncone tulen HP ya. Kan aku ini kan usaha parcel. Setiap tahun kan aku selalu ke instansi-instansi mengajukan proposal. Terus dia iseng. Iseng kok ya. Biasa kan rame kan? Iya nek PNS. Masa sama kan PNS, Bos. Apa emangnya ada masalah apa? Gratifikasi. Hah? Iya, apa hubungannya? Karena ini salah satu item dari korupsi. Nggak percaya aku. Wes mending kita tanyakan kepada ahlinya. Itu termasuk gratifikasi atau enggak? Ngono ya? Iya. Jadi kita sudah kedatangan tamu nih. Ada. Dari inspektorat. Coba kenalkan. Turun dari KPK langsung. Selamat pagi, assalamualaikum buat Pak Yonin Triwidianto SE sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan ahli muda, penyuluh anti korupsi, ahli pertama, anggota tim cyber pungli Kabupaten Mojokerto. Luar biasa. Maaf Pak, panjang banget kayak rel kereta api. Bisa dipilih salah satu ya. Yang kedua, selamat pagi, assalamualaikum juga buat Bapak Gatot Supriyadi Esos MM. Tepuk tangan dulu. Sebagai apa ini? Sebagai apa? Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan madya anggota UPG Kabupaten Mojokerto. UPG ngerti? Apa tuh? Unit pengendalian gratifikasi. Waduh, ngeri juga nih. Saya ingin Jo, cuma ngeri ya Jo. Aku ini soalnya ya PNS. Iya. Misalnya gue bowo, tapi yang pertama dulu kita mau sampaikan dulu Pak Gatot sama Pak Yonin ya. Kita pengen tahu. Pak, kalau Pak Wahyuni ini kan kita tahu sebagai penyuluh anti korupsi ahli pertama. Beda sama Pak Gatot nih ya. Pak Gatot sebagai unit pengendalian gratifikasi. Sebenarnya Pak Wahyuni ini ngapain sih tugasnya Pak? Dan Pak Gatot ini ngapain? Bisa dijelaskan Pak? Oke, siapa dulu saya? Monggo. Oke. Jadi Gantian atau bareng-bareng? Gantian aja Pak, gantian. bahagia sekali kami. Jadi Cak Mojo Jakarta. Jadi tugas kami ya sebagai seorang penyuluh pada intinya adalah memberikan penyuluhan yang tujuannya untuk supaya masyarakat paham ya apa itu korupsi. Kemudian juga kami juga punya kewajiban untuk memberikan pemahaman terkait nilai-nilai anti korupsi juga. Kemudian kami juga harus menyampaikan terkait dasar-dasar aturan terkait yang menyangkut terkait korupsi, itu sanksi dan sebagainya. Kemudian intinya dimanapun kami berada, mungkin kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pemberantasan korupsi tentunya. Jadi kita tujuannya agar masyarakat itu punya peran serta di dalam ikut pemberantasan korupsi. Oke, berarti nggak ada batasan, misalnya penyelenggara negara aja, nggak gitu ya? Tapi seluruh lapisan masyarakat. Dan perlu diketahui juga bahwa untuk menjadi penyuluh anti korupsi itu tidak harus ASN ya, PNS, siapapun masyarakat, baik itu dari pihak swasta. Jadi sekarang gencar-gencarnya dari pihak KPK itu meminta peran serta masyarakat. KPK kewalahan lah kalau mereka sendiri ya. Lembaga-lembaga lain kayak kejaksaan, kepolisian juga itu punya ranah sendiri ya. Jadi agar lebih efisien ya, jadi masyarakat juga bisa berperan untuk menjadi seorang penyuluh anti korupsi. Karena untuk menjadi penyuluh anti korupsi nanti juga ada tahapan-tahapannya ya. Jadi kalau misalkan dari masyarakat menginginkan menjadi seorang penyuluh anti korupsi, bisa aja googling di websitenya KPK atau syarat menjadi calon anti korupsi apa saja. Soalnya Pak Gatot, unit pengendalian gratifikasi, ngapain Pak kerjanya Pak? Jadi kalau kami di unit pengendalian gratifikasi di inspektorat itu kami melakukan upaya-upaya untuk pencegahan gratifikasi. Itu harus, ini namanya pengendalian. Salah satunya adalah pencegahan. Pencegahan bisa melakukan melalui sosialisasi. Nah, gitu ya. Sosialisasi sering kami lakukan seperti yang dijelaskan tadi kepada semua level
perangkat daerah gitu ya, juga kepada kepala desa, kepada guru, kepada tenaga kesehatan juga semuanya. Karena gratifikasi ini bisa terjadi di semua lini. Ya, gitu ya. Kemudian di samping itu kami juga harus melakukan monitoring evaluasi. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada semua perangkat desa, perangkat daerah di Kabupaten Mojokerto. Kami setiap tahun harus memonitor pelaksanaan pengendalian ini. Di samping itu juga kami juga akan menindaklanjuti tentang laporan gratifikasi. Kemudian menyampaikan laporan ini kepada KPK. Kami sebagai mediatornya KPK. Jadi sarana penyambungnya KPK. Menindaklanjuti laporan gratifikasi. Sebagai jembatannya lah. Betul. Temanya apa sih Pak? Hari Anti Korupsi Dunia tahun ini, monggo bisa dijawab. Cak Mojo, Cak Kerto, memang ya hari korupsi anti sedunia atau yang biasa disingkat Kordia itu Kordia itu kan kita peringati setiap tanggal 9 Desember nih. Itu pasti mengusung tema-tema ya. Memang kebetulan untuk tahun 2024 ini temanya adalah komitmen untuk memberantas korupsi untuk Indonesia Maju. Betul. Jadi benar-benar tujuan kita Indonesia Maju, maka langkahnya adalah dengan memberantas korupsi dan dipenuhkan komitmen. Jadi komitmen untuk memberantas korupsi. Untuk Indonesia Maju, ya itu. Indonesia Maju. Demi Indonesia Maju, diberantas korupsi. Sebenarnya korupsi ini seperti apa sih? Kita belum tahu juga, dan gratifikasi ini seperti apa kategorinya? Pak Gatot atau monggo bisa silakan. Gini, mau Cak Kerto ya. Jadi korupsi itu memang kalau dilihat dari pengertiannya sih, itu kan penyalahgunaan ya, kewenangan jabatan. Ada juga pengertiannya macam-macam di pengertiannya. Kalau pengertian yang lain itu mengatakan terkait memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, tapi dengan melawan hukum, itu korupsi juga. Ya. Tapi kalau di dalam Undang-Undang 31 1959 yang diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jadi yang termasuk di dalam korupsi itu dikelompokkan menjadi 7 kelompok korupsi, delik korupsi ya. Yang pertama kerugian uang negara, kemudian yang kedua penggelapan dalam jabatan, ketiga suap menyuap, kemudian yang keempat itu adalah benturan kepentingan terkait pengadaan, kemudian ada suap menyuap tadi suap menyuap, kemudian ada pungutan liar, kecurangan, dan salah satu yang terakhir adalah gratifikasi itu. Jadi yang kita bahas ya saat ini ya. Betul, jadi gratifikasi itu bagian dari korupsi. Ikonnya korupsi. Jo, sekarang kita pengen lebih mendalam lagi. Spesifik ya. Soal gratifikasi. Gratifikasi itu sendiri. Apa sih Pak? Gitu. Apa sih jenisnya? Iya, jadi kadang-kadang orang awam itu kadang-kadang bingung ya. Betul. Kadang-kadang mereka mendengar di media apapun nih, gratifikasi itu apa. Kemudian kadang-kadang apakah sama enggak ya? Kadang-kadang masalah suap juga termasuk gratifikasi, bingung ya. Tapi kalau gratifikasi sendiri sih sudah diatur ya di dalam Undang-Undang Tipikor sih, bahwa di pasal 12B itu udah jelas. Gratifikasi itu pemberian dalam arti luas. Arti luas itu terkait dengan barang, jasa, kemudian diskon ya, kemudian fasilitas penginapan, pengobatan cuma-cuma, kemudian pinjaman tanpa bunga, fasilitas lain, baik yang diterima dia itu di luar negeri, dalam negeri, maupun pakai sarana elektronik maupun non elektronik. Itu pengertian dasar. Artinya semua pemberian dalam arti luas itu ya gratifikasi. Cuma gratifikasi seperti apa? Dijelaskan pada berikutnya bahwa yang disebut nanti gratifikasi nanti yang mengarah kepada suap apabila yang menerima adalah pegawai negeri atau ASN ya, dan juga penyelenggara negara. Kita perjelas lagi, Jo. Apa tuh? ASN ya, atau pegawai negeri, terus penyelenggara negara. Penyelenggara bisa bupati, bisa menteri, semuanya luas ya, Pak. Luas. Pertanyaan saya gini, Pak Roni, bahwa kalau ini kita kan sebagai orang timur ya, Pak Gatot ya. Artinya kalau kita dibantu dengan pejabat, dengan ASN, kita terima kasih. Suka nggak enakan gitu. Nggak enak, Pak. Tolong bantu. Suka juga begitu. Kok tipis ya? Kalau misalnya ini diberikan sebagai ranahnya rasa terima kasih, betul. Apakah ini juga termasuk gratifikasi kan? Iya, itu bagian dari gratifikasi. Jadi gratifikasi itu pemberian
kepada seseorang ASN dan negeri sipil karena pelayanan yang diberikan. Nah, itu gratifikasi. Meskipun hanya untuk ucapan terima kasih, itu bagian dari gratifikasi. Makanya budaya seperti itu harus segera dihilangkan. Pak, karena misalnya ASN seperti saya yang bersih, saya nolak gitu ya, Pak. Mukanya yang kotor. Saya nolak Pak Gatot. Terus saya harus laporankah atau saya diam saja? Seperti apa langkah-langkahnya? Jadi gratifikasi itu ada 3 kelompok. Gratifikasi yang sifat kedinasan, gratifikasi yang harus dilaporkan, dan gratifikasi yang tidak bersifat kedinasan dan tidak harus dilaporkan. Ada itu. Nah, kalau yang kedinasan itu yang pemberian yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan. Contohnya Pak? Contohnya perjalanan dinas. Misal, bukan perjalanan dinas sama bukan. Jadi misal begini. Saya kebetulan sebagai pemeriksa, pemeriksa Cak Mojo Jakarta. Ada laporan dari masyarakat tentang perilaku, misal ada pelanggaran Cak Mojo atau Cak Kerto. Maka kami periksa. Nah, pada saat kami melakukan pemeriksaan, itu setelah kami melakukan pemeriksaan supaya hasil pemeriksaannya yang baik-baik, sampai memberikan sesuatu kepada saya. Itu enggak boleh. Itu kan kedinasan, atau ada kedinasan lain, tugas lain kemudian diberikan fasilitas, misal tadi ada diberikan akomodasi, tiket perjalanan, hotel gratis, gitu dan sebagainya. Itu kedinasan, enggak boleh. Begini Pak Gatot dan Pak Roni, tapi selama nggak terjebak atau tidak kena razia, fine aja. Saya dikasih terima kasih. Kan nggak ada razia. Gimana Pak? Itu yang menyebabkan semangat kita untuk pemberantasan korupsi menjadi terhambat dan sebagainya. Karena pemikiran seperti tangkap aja lah Pak, tangkap nggak apa-apa Pak. Saya ikhlas ya. Nggak, artinya saya nggak melaporkan begitu ya Pak ya. Tapi kan ini juga salah ketika nanti seperti kalau pas kita misalnya nih sebagai ilustrasi aja, kita nggak ngurusin nggak masalah. Tapi yang penting nggak ada razia, kena, ya kita nanti lah sama seperti ini ya Pak ya. Betul Pak ya. Ya, sekali lagi ada prinsip-prinsip yang harus dipahami tentang gratifikasi. Kalau memang itu sudah tidak boleh, ya jangan dilakukan. Jangan menunggu kena rahasia. Apapun alasannya gitu ya. Kalau itu nanti budaya seperti itu, pemikiran seperti itu kita terapkan, maka insya Allah kita akan bisa untuk upaya pencegahan korupsi itu begitu. Kalau begitu terus ya kita akan terhambat itu. Sekarang kita pengen tahu juga dari Pak, yang boleh dan yang nggak boleh yang seperti apa? Ya, yang tidak boleh yang seperti tadi pemberian dan sebagainya. Kemudian ada lagi pemberian yang sifatnya suap. Ada keinginan yang sifatnya suap seperti yang saya sampaikan tadi, seperti itu. Kemudian ada lagi yang boleh. Contohnya, yang boleh. Contohnya itu kalau saya melakukan tugas kedinasan, sampai menyuguhi saya. Tidak seperti ini, tidak. Ya. Kalau teman-teman ini gimana? Ini kita disetel dengan ini ya. Pak, sarkas sekali sih Pak di negara. Ini contoh. Tidak bermaksud begitu. Oke, misalnya disuguhi. Misalnya disuguhi, enggak apa-apa. Kita kan Pak, kata cekun. Mbak Sri, nanti kayaknya Mbak Sri. Gitu. Itu boleh, gitu ya. Atau kemudian ada ASN atau PNS yang punya hajat. Kondangan. Gitu buan. Itu batas pemberian apa itu namanya? Buan boleh. Kalau dia boleh, tapi maksimal 1 juta. Pak. Nah, soalnya dia punya utang nih Pak. Waktu dia punya hajatan, kita bawa 1,5 juta. Iya. Terus dia harus kembali ke 1,5. Gimana? Enggak bisa. Jangan pakai patokan itu. Orang buan itu ikhlas harusnya, jangan nunggu minta dikembalikan. Itu. Masalahnya kelas saya itu bukan lagi kabit tapi kadis Pak. Jadi 1 juta ke atas harusnya. Oh iya. Camat terus ke atas. Maksimal 1 juta.
apapun levelnya itu ya. 1 juta maksimal. Iya, makanya nanti suatu saat BE Cak Kerto Cak Mojo tak undang saya punya hajat. Jangan bubuh lebih dari mau bubuh misal mau diundang Pak Gatot bubuh 5 juta. Jangan gini. Oh, bahaya ya Pak ya. Kamu kulitnya susah emang. Itu maksimal. Iya, maksimal 1 juta. Atau ada pemberian dari teman kerja, rekan kerja. Kita rekan kerja nih, kantor misalnya rekan kantor. Saya mau mutasi ke daerah, gitu ya. Saya memberikan kenang-kenangan kepada saya boleh, tapi jangan lebih dari 300.000 per orang. Sudah diatur ya. Iya. Tapi kenang-kenangannya bentuk uang boleh nggak? Boleh. Dikasih uang? Barang ya. Nggak boleh. Iya, kalau uang nggak boleh. Iya. Misalnya ada kenang-kenangan, untuk boleh, tapi nggak boleh lebih 300.000. Untuk per orang ya Pak? Ya. Per orang nggak boleh 300.000. Ya. Kalau dikumpulin misalnya 10 orang dikasihkan misalnya 3 juta berarti ya, boleh? Barang maksudnya seharga 3 juta. Barang itu kan satu kali pemberian. Iya. Nilainya berapa? 3 juta. Iya. Jangan. 300.000 aja. Maksimal ya. Iya. Nah, misal begini. Saya mutasi. Oke. Ke tempat lain. Oke. Cak Mojo, Cak Kerto Oke. mau memberikan saya bingkisan atau kenang-kenangan. Oke lah. 300.000 hari Senin. Hari Selasanya lagi 300.000. Oke. Hari Rabu ya. Total semuanya itu lebih dari 1 juta dalam 1 tahun tidak boleh. Oh, ini. Jo. Paham ya? Paham. Maksimal 1 juta. Dalam 1 tahun tidak boleh. Jadi kalau mau memberikan saya kenang-kenangan, bertahun-tahun tapi ya. Gitu Continue. Itu enggak gitu. Kalau itu nggak kenang-kenangan Pak, kalau tiap tahun Pak, tagihan. Ini kenang-kenangan apa pungli? Nah, nggak boleh gitu ya. Jadi maksimal seperti itu. Oke. Pak, saya tanya juga. Ini kalau misalnya itu tadi contohnya adalah kondangan. Kalau misalnya kita di ASN itu ada anggaran untuk istilahnya cashback lah. Boleh? Mana ada? Diskon, cashback. Kita pengadaan barang gitu kayaknya. Tahun ini pengadaan barang, tahun depan realisasikan gitu sih. Ada diskon atau cashback. Boleh? Nggak boleh. Bank biasanya bank BUMN atau BUMD. Nggak boleh. Ada cashback promo tertentu. Iya. Itu masuk kategori korupsi. Pak Yoni, silakan. Jadi gini Cak Mojo, Cak Kerto. Jadi kalau cashback itu kan intinya gratifikasi itu ada 3 unsur ya. Satu, kalau ada hubungan dengan jabatan. Kemudian juga nanti pemberian atau hadiah itu bisa menyalahi kewenangan tugasnya itu masuk ranah gratifikasi. Oke. Siapa yang sekarang ke Pak Rodi ya? Aku dulu. Pak, ASN itu sebenarnya tahu atau pura-pura nggak tahu atau sebenarnya nggak mau tahu tentang gratifikasi ini. Penting juga bingung, Pak. Gitu. Mereka itu ASN, saya honor. Kadang-kadang mereka itu melakukan itu, itu nggak boleh loh Bu. Loh aku nggak tahu. Aku nggak tahu loh, karena loh. Atau nggak bisa. Nggak bisa. Jadi gini, Cak Mojo, Cak Kerto ya. Terkait tahu nggak tahunya tuh bisa dikelompokkan 3 ya. Yang satu memang belum paham tapi belum paham ya. Dia tahu sih gratifikasi itu begini-begini tapi dia itu belum paham. Yang kedua ada yang sudah tahu sebetulnya ya. Entah itu informasi dari Google atau dari media apapun, tapi dia pura-pura biasa-biasa saja, tutup aja. Selagi banyak yang berjamaah sih ya, gitu kan tutupan. Yang ketiga karena memang memang benar-benar ini. Kalau misalnya memang tidak tahu, apakah itu menggugurkan penyelidikan misalnya? Sama. Berarti dianggap semua tahu nih di mata hukum ketika penyelidikan terjadi. Hukum di Indonesia itu dikenal ada namanya semua masyarakat dianggap tahu aturannya. Itu yang saya dapat kuliah semester pertama itu. Kuliah di sana apa? Hukum. Hukum adat tapi. Pak, balik lagi soal kondangan tadi Pak. Misalnya ada buku 1 juta, ini biar clear nih. Kan nggak boleh di atas, misalnya 2 juta. Apa yang harus dilakukan? Ketika itu kan udah di amplop nih, udah diterima nih. Apa yang harus dilakukan ASN nih? Yang harus dilakukan adalah segera melaporkan pemberian itu kepada unit pengendali gratifikasi. Ke jenengan berarti Pak? Uangnya ke jenengan berarti nanti Pak? Jangan. Kalau lebih dari 1 juta ya. Jadi kalau lebih dari 1 juta dan mungkin ya
ada yang ngasih uang dalam amplop itu tidak ada nama nih misalnya. Oke. Dibuka ini 3 juta ya. Dan itu batasannya lebih dari 1 juta, dia wajib melapor ke KPK melalui aplikasi yang sudah disediakan. Laporan gratifikasi itu bisa ke KPK. Ada melalui online itu gratifikasi online kpk.go.id atau langsung datang ke inspektorat. Kita pengen tahu Pak mekanismenya ketika online tadi. Ini kan sudah terima online, sudah terima uangnya nih di amplop 3 juta. Daftar online itu nanti uangnya ditransfer atau apa biasanya? Nah, nanti setelah melaporkan dari situ ada jawaban dari KPK. Nanti apa yang harus dilakukan? Nanti harus dikirim ke mana, bisa transfer atau bisa dianu melalui inspektorat. Sama inspektorat nanti kemudian itu nanti akan dikirim ke KPK gitu. Kalau ke inspektorat menemui siapa Pak? Pengendalian tadi? Saya pertanyaanku gini ya. Kan duit ceritanya. Saya itu manusia berarti baik, tapi kadang-kadang iblis. 5 juta nih buahnya. Gara-gara duit tadi loh. Tadi kan nemuin jenengan nih Pak. Jadi di inspektorat itu ada namanya Irban khusus, inspektur pembantu khusus. Itu yang di unit pengendalian gratifikasi di inspektorat itu ada di Irban Sus. Tim kami tidak hanya saya, ada beberapa juga yang menangani itu. Pak Garot, ada sebuah pertanyaan. Salah satunya adalah itu kalau duit kalau makanan, kalau parcel, kalau mobil, tetap. Kalau sepeda gimana? Jadi kami kalau menerima laporan gratifikasi itu tetap kami laporkan kepada KPK. Ini KPK bagaimana? Kalau makanan, misal makanannya itu masih, itu KPK segera memerintah untuk itu disampaikan kepada biasanya panti asuhan dan sebagainya. Yayasan sosial. Yayasan sosial. Kalau berupa mobil ya dikirim ke Jakarta. Kalau barang-barang padat dikirim ke Jakarta. Pak, artinya itu menjadi uang negara ya Pak? Iya. Kalau misalnya pernah nggak sih Pak? Bukan uang saya. Jangan curiga tadi. Wah, rawon ini. Saya nggak pernah suudar, tapi nanti rawon ya Pak ya. Pak, jangan-jangan kalau misalnya 5 juta tadi, akhirnya kan jenengan. Pak, biar nggak itu setengah ding ya. Pernah nggak Pak? Mindsetnya jangan begitu kan sudah dilaporan nantinya dia gugur tugas biar gak kena kok tambah nyuap Pak. Jadi kan nggak dapat dua aman ya. Jadi daripada nggak dapat sama sekali. Untuk ASN atau PNS yang sudah menerima barang, uang dan sebagainya, segera lapor supaya itu tidak menjadi tindak pidana. Ingat itu bahwa gratifikasi itu bagian dari tindak pidana. Coba silakan dulu. Oke, ini ada pertanyaan dari netizen Pak ya. Ada @tipe3. Cak, aku ingin ngurus nikah, gak oleh ngurus dewe mbek wong balai desae gitu kali ya. Kudu liwat mudine. Mau nggak mau kudu nyangoni Cak. Padahal wis niat gak tak sangoni malah diceti. Terus duitnya dienteni gawe biaya administrasi. Ngono iku termasuk gratifikasi tangga yo. Nah, sementara ini dari siapa namanya? @tipe3. Ini antara hemat atau pelit sebenarnya. Gimana nih? Pak, gratifikasi enggak nih? Itu bagian dari gratifikasi. Cak Mudin itu adalah perangkat desa. Perangkat desa itu juga dijajarkan, disetarakan dengan ASN. Kalau Pak Mudinnya minta dan sebagainya, itu bagian dari gratifikasi. Boleh itu dilaporkan. Pak, misal laporan, apakah si pelapor ini mendapatkan jaminan identitas Pak? Saya misalnya laporan, apakah dijamin itu Pak? Iya, dijamin 100% jaminannya. Nggak ketahuan ya? Ya, jadi di pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah ada aturan batin tentang Undang-Undang Perlindungan Pelapor. Pelapor ya, bukan pelapor. Pelapor. Ya, beda huruf, beda makna. Yang lama ditinggalkan. Jadi pelapor. Jadi siapapun yang memberikan pelaporan dijamin. Sebentar. Kalau misalnya bocor, siapa yang tanggung jawab nih Pak? Misalnya kebocoran data dari pelapor nih. Kebocoran data boleh, mereka boleh mengklarifikasi ke inspektorat bagaimana kok bisa datanya bocor. Tapi insya Allah tidak. Pertanyaanmu loh, Kak, baru 14 ya. Pertanyaan ini loh, Pak, kalau misalnya kita jadi pelapor, apa yang kita lakukan? Video, foto, atau chat, itu gimana?
biar ini otentik, temenan nih kayaknya melaporkan abal-abal. Iya, pelapor supaya bisa ditindaklanjuti itu harus ada buktinya. Yang pertama ada identitas pelapor. Ya. Fungsi identitas pelapor ini untuk mengklarifikasi. Misal Cak Kerto Cak Mojo yang melaporkan. Memberikan pengaduan atau pelaporan tanpa identitas, bagaimana kami harus mengklarifikasi benar enggaknya laporan itu dasarnya. Seperti itu. Betul. Yang kedua, kemudian ada bukti-bukti yang dipunyai misal supaya tidak muncul subjektivitas, supaya tidak muncul atau mendiskreditkan seseorang, gitu ya. Misal mau melaporkan, seneng sama orang itu. Nah, misal mau melaporkan saya, kemudian itu juga harus punya datanya, Pak Gatot ini buktinya apa gitu. Kalian ngomong tok itu kan pada karo sama dengan ingin gibah menganukan seseorang. Paling tidak ada itu, ada laporan apa yang dipermasalahkan, baik secara tertulis maupun datang ke sana, nanti kami buatkan laporan tertulis, buatkan identitasnya, fotokopi dan sebagainya saja. Baik. Gitu. Kita sudah mulai oke ya. Pertanyaanku Pak, kalau misalnya itu terbukti misalnya, Pak Modin ya misalnya, terbukti gratifikasi, sanksi apa yang diberikan? Hanya lisan atau pemecatan atau apa? Untuk perangkat desa sudah ada ketentuan yang mengatur tentang sanksi yang dilakukan oleh perangkat desa atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa. Ada pelanggaran mungkin dia larangan apa yang dilakukan, kemudian kewajiban yang dilanggar dan sebagainya. Dan di situ ada aturan yang sudah mengatur sanksi apa yang harus diberikan. Itu dari KPK langsung atau dari inspektor apa? Dari ketentuan hukum. Ya, Permendagri ada, peraturan bupati ada, gitu ya. Sudah. Sesuai dengan kategori yang dilakukan kesalahan. Sama itu, Cak Mojo, Cak Kerto. Jadi kalau mudinnya ini minta uang itu termasuk kategori pungutan liar. Kalau gratifikasi kan hadiah ya. Tanpa diminta pun mereka ngasih hadiah. Tetapi kalau dari pihak perangkat desa ataupun dari misalkan siapapun ya, ketika minta proses minta dia berarti udah pindah jadi pungutan liar. Pungutan liar. Gitu. Apalagi itu kalau tidak ada ketentuan yang mengatur ya tentang besaran itu. Misalkan nih mau nikah nih tapi dimintai uang di luar prosedur itu pungutan liar. Beda lagi dengan gratifikasi sudah. Saya dulu juga gitu soalnya. Biasanya ada nikah yang Sabtu Minggu di luar itu. It's okay. Itu kan ada ketentuannya juga, ada biaya transport. Ada. Mojo. Selama yang dibilang Pak Gatot sama Pak Soroni. Ketika itu sesuai dengan ketentuan nggak masalah. Tapi kalau dalam ketentuan bisa dilaporkan. Betul, itu pungutan liar itu. Entah itu Sabtu Minggu kalau misalkan ada ketentuan yang mengatur, ya baik-baik saja. Tapi kalau tidak ada ketentuan yang mengatur, makanya ini butuh kejelasan. Ada nggak sebenarnya ketika Sabtu Minggu? Ada. Kalau sudah nikah belum? Sudah, Pak. Yang istri ketiga belum, yang kedua satu sudah. Saya tanya. Wah, kalau nanya nih kita gara-gara podcast. Jadi, biasanya kalau nikah di lapor di KUA kan KUA. Nanti ditanya biasanya itu ya. Ini pengalaman loh ini ya. Ini kapan? Ini yang keberapa Kak jenengan? Yang satu atau yang kedua? Apanya? Yang pengalaman. Karena pengalaman ini karena kebetulan ngurus pernikahan anak saya begitu. Gimana, Pak? Jadi waktu di KUA itu kemudian ditanya kapan harinya, kemudian di mana nikahnya. Nah kebetulan kalau pas Sabtu Minggu itu ada ketentuannya biaya resmi dari pemerintah. Aman berarti ya. Resmi. Berapa? Begitu. Pak Gatot, Pak Roni, ini kok Mojokerto adem ayem, nggak ada gratifikasi, nggak ada yang melanggar, atau memang sosialisasinya kurang gencar? Atau sampai diam-diam baik lah, yang penting kita kerja. Gimana nih? Pak Gatot, monggo. Sepi-sepi aja, nggak ada kasus. Rawonnya nggak situ. Jadi sosialisasi gratifikasi itu kami lakukan secara masif. Bukan grup band ya. Jadi secara masif. Itu di masif, Pak. Oh iya. Jadi secara masif. Tapi tidak harus kemudian berkomunikasi dan sebagainya, tidak. Nah, beberapa kali kami sudah melakukan di berbagai level, baik untuk mulai dari siswa sekolah, kepada perangkat daerah, kepada kepala desa dan perangkat desa, sudah kami lakukan. Ya, jadi kami tidak bisa harus bercerita terus setiap hari bahwa kami harus begitu, tapi secara masif kami lakukan. Baik. Gitu. Oke.
Ada pertanyaan lagi dari netizen? Kita coba sapa dulu. Komentar-komentarnya seperti apa? Sebentar. Ya. Ini ada @amelia.syhd. Min mau tanya bagaimana cara meningkatkan kesadaran pejabat tentang pentingnya melaporkan gratifikasi. Monggo silakan. Ya. Jadi pelaporan gratifikasi sudah kami sosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah, seluruh pejabat. Dan itu sudah ada buktinya, sudah ditindaklanjuti. Ada salah satu kepala dinas yang sudah melaporkan bahwa dia menerima menerima pemberian sesuatu dari seseorang dari lembaga dan sudah dilaporkan kami dan sudah kami tindaklanjuti untuk disampaikan kepada KPK dan terkirim ke sana. Yang lain Ibu Bupati kita juga sudah pernah melaporkan bahwa beliau pernah menerima itu. Nah itu contoh yang luar biasa. Dan itu artinya bahwa kami sudah menyampaikan melakukan itu dan kemudian sudah diterima oleh semua pimpinan perangkat daerah dan semuanya paham bahwa itu harus dilaporkan. Baik, Pak Gatot, saya mau mewakili masyarakat Kabupaten Mojokerto. Pak Gatot, kalau misalnya kita kunjungi ke desa-desa, biasanya kan ada ya, itu ada pemberian keripik, makanan. Itu kan termasuk juga gratifikasi. Tapi apakah ini diperbolehkan apa enggak? Saya pengen klarifikasi ke Pak. Iya. Kalau itu disuguhkan di meja, dinikmati bersama. Kalau dibawa pulang? Jangan. Walaupun keripik, Pak? Iya, Pak, keripik. Bisa itu ya? Iya. Jangan, makanya kami tidak pernah bawa keripik. Pak, saya kemarin jual kresek ya Pak. Ini jadinya. Oh jadi nggak boleh ya Pak? Ya. Oh selama dimakan bersama boleh. Disuguhkan ya. Ya disuguhkan. Sama. Ya kita nggak ada, kita sekarang nggak ada. Kok diulang lagi sih Pak? Misal. Ada 10 keripik sama suguhkan di sini, nggak apa-apa. Selama nggak dibawa pulang. Kalau dibungkus. Biasanya kan dikasihkan ini dibawa pulang gitu kan Mas Mojo ya. Oh jangan masuk. Jangan ya. Pura-pura ini ya supaya sebetulnya begini, mungkin ragu-ragu ini boleh apa enggak penyikap boleh enggak. Yes, kalau memang ragu-ragu sebaiknya jangan. Jangan dilakukan. Kalau ragu-ragu sebaiknya tinggalkan. Ya, itu. Kayak agama itu ya. Subhan. Samar-samar. Ini sebutkan. Nah, kalau saya masih bingung juga Pak Gatot sama Pak Roni ya. Ini kalau barang, jasa, uang jelas ya Jo. Jelas. Tapi kalau misalnya diskon itu loh Jo. Untuk pembelian, ini harus ada diskonnya harus 5% atau di bawah 2% atau ada aturan tersendiri. Jadi gini ya, jadi sekali lagi kalau itu terkait gratifikasi yang tidak dibolehkan itu Cak Mojokerto ya. Itu pokoknya yang penting kalau diskon sih boleh-boleh saja ya diskon, tetapi kalau ranahnya itu ada hubungannya dengan jabatan PNS yang ada hubungan kerja ya itu ya gratifikasi itu diskon. Kan ada maksud. Orang memberi diskon itu pasti ada maksud ya ada tujuan, tidak serta-merta Bapak pejabat saya kasih diskon gini-gini, kan pasti ada misi di balik itu. Mungkin dia akan menggunakan dia lagi dalam suatu urusan apa gitu kan bisa jadi. Selagi ada hubungannya dengan jabatan. Kemudian juga kan nanti kedepannya nanti akhirnya kan dari pihak pejabat itu, dari pihak PNS atau penyelenggara negara itu kan nantinya akan timbul suatu perasaan gimana ya? Nggak enak, terbentur kepentingan karena sering dikasih kemudian diskon itu. Ranahnya ada yang dikhawatirkan ada ke ranah seperti itu. Nah, sekarang kita hajar Pak Gatot sama Pak Roni dengan realita yang salah tapi masih bisa dilakukan. Pak Gatot jujur, Pak Roni jujur. Hari Guru membuat buket. Saya kebetulan istri saya bikin buket. Banyak. Kepada siapa? Kepada guru. Ini kan juga termasuk gratifikasi. Betul. Diperbolehkan apa tidak? Pak Gatot, ayo. Iya. Secara aturan tidak boleh. Itu tidak boleh. Kami sudah menghubungi pada inspektorat yang sudah menyampaikan itu kepada melalui pendidikan kepada teman-teman guru yang ada. Kebetulan pas peringatan Hari Guru Nasional itu sudah hal-hal seperti itu jangan dilakukan lagi. Ya, guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi malah viral Pak di TikTok, malah dibikin konten Pak. Nah itu makanya jadi karena itu sebetulnya masyarakat itu sebenarnya mengeluh saja nih gitu ya, begitu. Itu kan gitu. Nah itu sebetulnya guru itu ya sudah mendapatkan gaji, sudah mendapatkan tunjangan dan sebagainya, sudah itu
Kalau beliau melakukan mengajar dengan cara yang baik dan sebagainya sehingga murid-muridnya pintar, itu ada bagian dari tugasnya. Gitu loh. Sudah, jangan terima kasih lagi diberikan mereka, itu nanti malah menumbuhkan itu. Ya, soalnya di konten juga ini kan baris gini. Ada yang bawa kado, ada yang enggak. Kasih ada yang enggak nih kayak gimana gitu dia kayak. Nanti hal itu nanti juga akan kami lakukan sosialisasinya untuk bagaimana merubah budaya yang memberikan kepada guru itu supaya untuk secara perlahan akhirnya hilang. Ya, artinya timnya Pak Joko dan Pak Gatot sama Pak Rudi sudah memberikan edukasi ya? Sudah memberikan ya? Iya. Sudah kami lakukan sebelum pas Hari Guru kemarin ya. Sebelum peringatan Hari Guru itu kami melakukan sosialisasi anti korupsi ya kepada guru dan sebagainya. Dan di sana juga sama, juga sudah kami disampaikan, malah Pak Yonin yang menyampaikan bahwa itu sudah jangan lagi ada pemberian-pemberian itu. Tapi itu kan masih tetap terjadi. Apa yang salah Pak? Apa karena informasi ini tidak berjalan atau karena gimana? Ya, kita merubah suatu budaya yang terjadi nggak bisa secara revolusi langsung begini kan, nggak bisa seperti membalikkan telapak kaki telapak tangan ini nggak bisa seperti itu. Jadi secara pelan nggak apa-apa, paling tidak sudah berkurang satu sendiri dengan insya Allah nanti lama-lama itu akan berhasil. Baik. Keberhasilan bagaimana? Nanti kita tunggu, kita break sebentar. Wah, break dulu dong. Nanti kita kembali lagi di podcast Bika FM bareng teman-teman inspektorat tim pengendali anti gratifikasi. Untuk tahun ini ada berapa laporan Pak untuk 2024? 2024 ini ada satu kasus yang bukan kasus ya, melaporkan. Penerimaan gratifikasi. Ini bisa kabupaten ditarik, ya, Kabupaten Mojokerto ya. Ini bisa ditarik antara sadar kurangnya kesadaran atau memang nggak ada gratifikasi Pak? Sepertinya tidak ada. Gitu ya. Dan para kepala dinas, para pimpinan dan juga rekan-rekan ASN di Kabupaten Mojokerto, insya Allah semuanya paham tentang gratifikasi itu. Dan setiap tahun ada yang melaporkan itu. Tahun ini ada satu, tahun kemudian ada dua. Pak, saya mau tanya, ketika nanti ada seseorang ASN yang kedapatan gratifikasi, timnya pemeriksa ini tim Pak Gatot sebagai pengendali anti gratifikasi atau dari penyuluh juga atau ada tim sendiri? Kalau ada laporan, otomatis laporan ya. Misal Cak Kerto dilaporkan oleh Cak Mojo, dilaporkan kepada kami, kepada inspektorat gitu. Pak Inspektur tentu pimpinan akan mendiskusi kepada tim Irbansus. Nah, ini kami nanti yang akan turun untuk melakukan pemeriksaan apakah laporan ini benar apa tidak, bukti-buktinya bagaimana begitu. Kalau terbukti kuat dan sebagainya, namanya rekomendasinya sudah ada. Hukuman disiplin. Gitu. Pakai baju biru kayak gini, Pak? Nggak perlu, nggak bisa. Kami nggak harus pakai busana muslim. Kalau baju dinas. Kalau uniform yang menakutkan itu enggak. Kami datang dengan kelembutan baik-baik. Aduh personal dah. Pakai taring. Dari hati-hati. Enggak, maksudnya dari hati-hati biar ngaku gitu. Ya. Jadi nggak pakai baju biru. Nggak usah. Kamu pakai baju oranye. Seragam ini digunakan untuk penyuluhan saja. Penyuluhan saja. Iya, tidak untuk Iya. Pak, ini misalnya nih, kita dari satu instansi ingin adanya sosialisasi, ngundang itu bisa ya, untuk penyuluhan? Boleh saja. Nah, berapa Pak? Bisa saja. Masuk ini, Jo. Ya. Tarif narasumber sebagai seorang narasumber sudah ditetapkan dalam putusan bupati. Sudah ada tarifnya. 750. Lebih gratifikasi. Sebentar. Kok Pak Gatot diem, artinya bener pas atau kecintikan atau gimana ya Pak? Levelnya. Saya nggak begitu, karena setiap narasumber itu ada klasifikasinya. Misal golongan 1, golongan 2 dan sebagainya itu. Itu di golongan paling bawah. Kalau misalnya dikasih lebih dari patokannya Pak, gimana Pak? Nggak bisa. Nggak boleh. Ya, masuk tadi lagi. Ya, di samping itu juga bahwa di inspektorat itu selalu ada pemeriksaan reguler. Ya, setiap tahun. Jadi kalau itu ada kelebihan
pembayaran langsung pasti ada temuan itu dan pengembalian itu nanti. Oke. Ada pertanyaan dari netizen? Ini Jo. Oh ya, oke. Di Instagram. Ini mohon izin Pak Karut sama Pak Yonin ya. Silakan. Min mau tanya bagaimana cara meningkatkan kesadaran pejabat tentang pentingnya melaporkan gratifikasi satu. Yang kedua, Cak Mojo Cak Kerto, saya mau tanya saat ASN menerima gratifikasi lapornya kemana? Mau dijawab? Iya. Kalau cara meningkatkan kesadaran itu. Ya itu tadi kami sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi secara masif tadi secara di segala lini dari perangkat daerah sudah dari guru-guru juga sudah tenaga kesehatan, kepala desa dan perangkat desanya sudah kami lakukan itu terutama pada lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan supaya mereka memberikan pelayanan itu ikhlas. Iya, tidak mengharapkan imbalan. Nah, wis disadar sadar. Ya. Kami tidak hanya berhenti tahun ini kemudian untuk acara peringatan HAKOT biasa saja tidak. Kami sudah lakukan berbagai kesempatan. Apalagi gitu ya Pak Gatot, apa itu ada seperti peneguhan komitmen dari pejabat ya, lewat fakta integritas. Macam itu. Jadi mereka harus benar-benar tidak hanya lisan saja dia ngomong saya paham, tetapi dengan adanya komitmen yang didatangkan dari fakta integritas di setiap dinas itu sudah menjadi dasar bahwa sudah mengetahui terkait. Ya. Nah, cara melaporkan tadi sampaikan kepada KPK langsung kalau gratifikasi atau melalui kami inspektorat melalui kalau KPK bisa secara online kan nggak mungkin mau laporkan datang sendiri ke Jakarta kan nggak usah lewat online bisa gratifikasi online kpk.go.id. Kalau ke inspektorat harus datang ke inspektorat. Atau ada mungkin WA khusus? Datang saja karena gratifikasi lebih enak. Kami akan layani yang bersangkutan identitasnya tidak dirahasiakan di tempat yang khusus. Gitu, tidak ada orang tahu. Iya. Tapi sekarang orang-orang banyaknya suka lapor ke Gibran. Mas Gibran ini. Ayo, ada lagi Jo. Ada juga OPEC 3. Apa hubungannya keterbukaan informasi dengan korupsi? Ada hubungannya? Oh, berhubungan sekali ya. Cak Mojo Cak Kerto. Jadi dengan informasi yang terbuka ini nanti masyarakat kan juga ikut tahu ya, ikut mengawasi ya. Betul. Tentunya keterbukaan informasi ya sesuai dengan yang sudah diatur ya terkait undang-undang anti korupsi. Jadi kan tidak semua informasi juga terbuka kan. Cuma terkait yang memang bisa diinformasikan ke publik itu masyarakat paling kan ikut mengontrol. Kalau tidak ada suatu ketidakberesan terkait suatu proses ya, misalkan proses apa gitu ya, kan masyarakat jadi bisa melapor tahu. Nah dengan ada yang terbuka ini kan jadi yang membuat misalkan yang membuat pelaku apa itu kan jadi berpikir ya. Kalau nanti saya diawasi masyarakat nanti pasti ketahuan nih kalau saya melakukan korupsi. Gitu. Tujuannya seperti itu sih untuk keterbukaan. Jadi keterbukaan informasi ini untuk antisipasi gratifikasi begitu ya. Salah satu pencegahan. Oke. Ini ada yang tanya lagi dari Omen_Jeep. Salam kenal dari fans sampean Cak Mojo Cak Kerto. Mau tanya nih Cak, yang mengawasi keuangan, gratifikasi dan lain itu kan dari inspektorat. Nah, kita sebagai masyarakat Kabupaten Mojokerto apakah bisa turut andil untuk mengawasi pemerintahan agar tidak terjadinya korupsi yang tidak diinginkan? Itu bagaimana upaya kita? Matur nuwun, monggo. Bisa, dan itu sangat bagus sekali. Peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat diharapkan dalam hal ini. Ibu Bupati juga pernah menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk turut serta melakukan pencegahan pengendalian gratifikasi. Kami yang di inspektorat tidak bisa tahu bahwa ada terjadi tindak pidana korupsi di mana-mana. Kami juga tidak tahu kalau tidak ada laporan seperti itu ya. Nah, peran serta masyarakat dilakukan adalah dengan melaporkan itu. Iya betul. Tindak pidana korupsi asalkan benar ya, bukan karena ingin menjatuhkan seseorang itu bisa, tapi memang benar-benar itu terjadi. Jadi misal ada sesuatu yang dirasa itu rawan red flag istilahnya kalau dalam tindak pidana korupsi, maka boleh laporkan, sampaikan kepada kami inspektorat. Kami akan ngecek dulu. Kami tidak bisa langsung kemudian melakukan tindakan dan sebagainya, tidak. Tapi kami akan cek, kami dalami dulu di lapangan ini bagaimana gitu. Kalau bukti yang disampaikan benar, identitas pelapor ini benar, kemudian disertai dengan bukti dan kami kondisi di lapangan benar, proses dilanjutkan. Baik, ini yang menjadi sebuah
mekanismenya adalah ini kan semuanya menentukan KPK, betul, menentukan punishment atau sanksinya begitu ya. Apakah melalui sidang atau cukup langsung dari KPK langsung? Apa ini? Untuk misalnya ada terjadi tindak pidana untuk gratifikasi. Iya. Tindak pidana gratifikasi tidak harus KPK yang menindak. Harus ya Pak ya? Tidak harus. Tidak harus. Nah, peran KPK dalam gratifikasi ini adalah untuk pencegahan. Jadi misal begini, ada seseorang yang menerima gratifikasi, dia lebih dari yang sudah disahkan terjadi pelanggaran gratifikasi. Kemudian ada yang melaporkan, maka lembaga terdekat itu yang dilaporkan itu yang melakukan tindakan, tidak perlu harus ke KPK. Kalau ke KPK lihat modelnya cuma berapa juta itu harus nangani turun sendiri kan. Berarti lihat kasusnya dulu juga ya Pak ya? Iya. Biasanya dari misalnya ada yang langsung ke KPK mesti menindak menyampaikan, meneruskan laporan itu kepada lembaga terkait, aparat yang di bawah, bisa ke polisi, bisa ke kejaksaan atau ke inspektorat, bisa. Oke. Ada lagi Jo? Next ada Ed Salehu. Saat ini potensi korupsi di Indonesia, khususnya tingkat Pemkab masih tergolong tinggi Pak, baik yang sudah terungkap maupun yang belum. Pertanyaannya, bagaimana dengan isu-isu yang selalu muncul, yaitu kasus korupsi cenderung kurang ditindak jika pelaku memiliki backing. Bagaimana kondisi di Pemkab Mojokerto, khususnya apabila kasus gratifikasi ataupun bahkan korupsi, misalkan hasil laporan masyarakat ke inspektorat yang terlapornya adalah petinggi yang memiliki pengaruh atau terlapor adalah teman dekat pegawai inspektorat. Apakah tetap diproses sesuai aturan atau ada kelonggaran? Kejelasan ini juga sebagai semangat masyarakat untuk terlibat aktif dalam memberantas korupsi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat. Iya, saudara saya ini yang ketik ini. Lumayan ya. Jadi kalau berbicara masalah tingkat korupsi di Kabupaten Mojokerto itu masih tinggi, ya perlu ada datanya juga yang disampaikan. Yang jelas berdasarkan hasil survei penilaian integritas pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh KPK, itu untuk pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah di atas rata-ratanya, sudah bagus, ya. Dan bukan warna merah lagi, gitu, tapi sudah warna hijau, sudah bagus. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana dengan yang terlapor misalnya? Yang terlapor itu yang punya backing dan sebagainya, jangan khawatir, laporkan saja. Atau saudaranya, teman-teman dari inspektorat. Iya, laporkan saja. Kami sudah menandatangani kontrak fakta integritas bahwa kami harus berintegritas. Kami tidak melihat siapa beliau, ya siapa beliau, siapa yang bersangkutan. Kalau memang itu tersangkut ada yang menyangkut tentang ASN saudaranya, kami tetap melakukan itu dan kami tuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Kami tidak bisa main-main di LHP, ya. Karena LHP kami juga ada yang mengawasi. Terkadang pemeriksaan BPK juga minta, begitu. Jadi kalau kemudian auditor yang lain yang mengawasi kami juga melihat bahwa hasil pemeriksaan kelihatan main-main seperti ini, padahal buktinya ini, maka kami dong yang harus yang kena tanggung jawab. Itulah makanya makanya simbol hukum itu tutup mata. Siapa tuh? Tuh, ada seorang perempuan simbol hukum tutup mata, artinya nggak mau saudara, keluarga, tetap proses sesuai dengan undang-undang. Ada lagi yang tanya ini Pak Gatot sama Pak ya. Izin bertanya Min, mengapa korupsi masih terjadi meskipun sudah ada banyak regulasi dan pengawasan yang sangat ketat? Apa faktor apa kira-kira? Jadi apa yang kurang? Cak Mojo, Cak Kerto ya. Jadi dari dulu ya, mulai tahun 2002 ya, KPK mulai dibentuk sampai sekarang kok masih ada ya korupsi ya. Tiap tahun masih ada yang ditangkap ya. Jadi sampai kurang lebih tahun 2004 sampai 2024 kurang lebih ada 167 kepala daerah yang sudah seluruh Indonesia yang ada KTT. Memang ya ini yang satu penyebabnya bisa jadi karena dari faktor hukumnya kurang ini ya, katakanlah tanda kutip
kurang berjalan sebagaimana mestinya ya. Kalau selagi aparat hukumnya itu bisa tidak main-main, ini juga kesulitan bagi kami untuk korupsi ya. Terus mungkin ancaman hukumannya kurang atau seperti apa? Kalau menurut saya kalau ancaman hukuman berapapun ya, kalau memang bisa selagi hukum bisa dimainkan di tingkat bawah atau dimanapun levelnya ya bisa sama saja. Nggak berarti sama sekali. Jadi kemudian yang kedua juga mungkin yang pertama adalah mungkin tata birokrasi ya masih ada ikut keterlibatan ya, artinya masih banyak faktor lah sebetulnya itu. Jadi hukumnya juga masih lemah, kemudian pemahaman masyarakat juga masih kurang. Jadi ya jadi kendala birokrasi. Kemudian yang ketiga mungkin ya coba-coba nggak kena kok ya kan itu ya agak kena kan main gambling ya. Jadi nggak ada yang tahu lah ini, tapi sekali lagi semua harus tahu, Tuhan itu tahu kan gitu. Tapi tentunya itu nggak akan melemahkan semangat bapak-bapak untuk terus harus itu melakukan korupsi. Ke pertanyaan dulu, habis itu saya hajar mereka berdua satu-satu dulu ya. Iya dong. Semilir silir. Pendidikan support lingkungan penting sejak dini biar ngerti leluasa bergaul dan sah dunia, biar nggak punya mental miskin. Betul nggak? Yang generasi udah terlanjur tinggal dikecengin aja sama penerapan regulasinya. Kayaknya nggak nanya nih ya. Perlu dijawab tuh. Boleh. Itu ada pertanyaan. Betul nggak? Jawabannya. Oke. Betul jawabannya. Ya. Sudah Pak. Pertanyaannya cuma. Iya, opsinya itu betul atau salah? Tolong. Siapa yang munculkan pertanyaan ini? Gak ada pertanyaan yang lain. Sekarang gini, saya lebih spesifik. Ini jauh dari hati kan, kalau biasanya penyuluh Pak Yoni, pengawasnya Pak Gadot gitu ya. Kan kalau ketemu sama ASN itu lemah lembut, butuhnya biar ngaku. Sekarang saya lemah lembut sama beliau, butuhnya juga ngaku. Saya ingin tanya ke Pak Yoni dulu. Pak Yoni, silakan. Apakah Anda juga pernah dikasih hadiah? Kalau ditawari ya, kalau dikasih hadiah enggak. Kalau ditawari ya, dikasih hadiah enggak. Pernah. Jadi dikasih apa? Sorry, kita spesifik. Dikasih apa? Jadi gini ya, misalkan nih yang kemarin-kemarin tuh ya, itu kan ada yang mau nawarin nih, Pak, mohon setor nicknya untuk apaan? Oh iya. Setor apa? Nick NIK. Untuk apaan gitu ya? Pak ini nanti gini kan. Ya siapa? Maaf ya, mohon ya. Kami ini salah satu dari masyarakat yang memang berperan untuk ikut memberantas yang gitu-gituan dong, akhirnya gitu. Oh gitu tak? Dan saya tanya itu maksudnya apa? Enggak Pak, enggak jadi. Saya tadi gini gitu. Jadi ya, saya edukasi singkat saja. Jadi ini Bapak aja atau sekeluarga? Yang didata? Kan kebetulan ketemu ada saya. Bisa jadi kan juga dari ini juga ke pihak keluarga juga harus kita edukasi. Bisa jadi kita nggak berhasil ya bisa menikung juga ke keluarga kan gitu. Kenyonya mungkin ya. Apa nominalnya kurang? Apa? Nominalnya kurang? Tidak lah. Oh tidak. Luar biasa, hatinya keren. Kalau hati sudah teguh, berapapun nominal tidak akan tersentuh. Kalau Pak Wahyuni sebagai penganyuli nggak tahu satunya sebagai pengawasnya sikat Pak Gadot jujur apakah Pak belum ditanya Pak sampai dulu apakah Pak Gadot juga pernah ditawari untuk hadiah biar nggak lanjut terima kasih biar nggak lanjut Pak kasus mohon maaf ini hanya sekedar mobil Pak supaya nggak dilanjut saya nggak sombong dalam hal ini ya. Ini saya sampaikan ini saya nggak sombong, nggak jelas. Nggak ada yang nawarin, nggak ada. Karena kita sudah hijau Pak. Sama kasih dulu Pak. Ada. Kalau Pak Yoni cuma tawani minta nick. Orang yang bawa, yang tanya nick lewat depan rumah saya aja takut. Cari jalan lain. Iya, karena tahu belinya kerja di sebentar. Iya. Iya, nggak pernah Pak ya? Nggak pernah, mungkin itu. Ya, saya nggak. Kalau misalnya gini, Pak Gadot tiba-tiba ada yang ngasih tanpa nama ke rumah berupa sepeda motor atau mobil tanpa nama. Gitu. Apakah juga Pak Gadot sebagai pengendali gratifikasi, apakah juga melaporkan juga? Yang jelas saya sudah menanamkan ini pada keluarga saya, istri dan anak saya. Kalau siapapun yang datang ke rumah itu
Kalau memberikan sesuatu ditolak, sudah. Di rumah saya ada CCTV. Ada. Jadi iya kan itu. Bisa pura-pura paket. Beda paket sama. Pura-puranya Pak paket. Terus yang kedua, Riko, kalau tadi disampaikan bahwa ada yang memberikan apa tadi sepeda motor ya. Iya. Setidaknya lihat dulu sepeda motornya apa lah. Enggak boleh. Nah, kami sudah menekan tidak boleh siapapun yang memberikan apapun tanpa nama, apalagi tanpa namanya, kami tidak bisa. Nggak bisa. Dia yang ngomong-ngomong sendiri, dia yang bersih-bersih sendiri. Itu hanya coba aja ya. Iya. Masyarakat sudah pintar-pintar kok. Oh iya. Tenang aja. Mojo di komen sudah habis semuanya ya. Sudah habis, nggak ada lagi. Udah nggak ada teman-teman. Ini kita mau tanya dulu sebelum ke pertanyaan terakhir nanti. Kita tadi sudah tanya. Iya. Kalau misalnya di tempat kerja Bapak berdua ini di inspektorat, kalau misalnya melihat teman-teman ada yang mendapatkan hadiah atau yang berupa intinya gratifikasi lah. Dilaporin lah dia Mas. Atau Bapak pura-pura nggak tahu aja. Langsung kan temen Pak, masa sampai temen Pak. Masa sama sebagai seorang teman itu gitu Pak, loh ini kan plek saya. Masa ini tak laporkan nggak mungkin Pak. Jadi begini, Pak Inspektur kami itu orangnya kencang, oke. Sama kalau lihat di surat menyurat di inspektorat itu pasti di bawahnya ada tulisan. Tipis walaupun kecil, tapi ada tulisan. Kaki surat. Ya, semua surat itu ada tulisan. Baik yang memberi maupun yang tidak memberi. Itu adalah merupakan pelanggaran. Ya, itu satu ya. Yang memberi dan yang menerima. Ya, yang memberi dan yang menerima. Kemudian Pak Inspektur selalu menanamkan itu memerintahkan kepada seluruh pegawai di inspektorat itu untuk tidak menerima apapun pada saat pelaksanaan tugas terutama itu ya, apapun itu ya. Jadi itu diugemi sama teman-teman, alhamdulillah gitu. Nah, ada satu peristiwa lucu juga. Teman kami menerima kiriman buah. Jeruk. Meskipun teman kami beda irfan, dia datang ke ruangan kami untuk melaporkan, saya menerima ini Pak. Begitu. Sampai sebegitunya. Benar itu terjadi. Sampai begitunya. Iya, itu hanya jeruk. Itu jeruk loh. Itu jeruk dimakan nanti siang itu ada bakso dari kami nanti. Tapi karena tidak diketahui dari siapa, atau dari mana untuk apa, yang menerima itu takut ya. Akhirnya datang ke ruangan kami untuk melaporkan. Ini melaporkan saya menerima nih. Gitu. Itu kan kalau lapor sendiri Pak. Kalau jenengan mengetahui, misalnya diam-diam ada kasus soal gratis, dilaporin nggak temannya itu Pak? Begini, ini seandainya. Iya, seandainya. Selama ini kami tidak melihat untuk itu. Seandainya. Boleh dicek. Seandainya, misal seandainya apabila mungkin ya. Ini kan menguji integritas toh. Seandainya itu maka yang kami lakukan itu adalah menyampaikan itu kepada bersangkutan. Ya. Banyak Pak Irfan, Bu Irfan. Ada saya melihat seperti ini bisa dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Tidak semua tindakan itu kemudian harus dilakukan tindakan sekarang yang enggak lah. Dibina dulu. Kalau nggak bisa dibinasakan. Ya, berarti hati-hati ya Pak Yuni. Lu sudah selimut. Artinya beliau berdua dan semua jajaran dan inspektorat ini kan saling mata-mata. Artinya mereka sama-sama untuk bisa menjaga. Ini kan mewakili masyarakat betul ya. Karena juga masyarakat sebagai social control gitu ya, untuk melihat by data baik yang terjadi yang dibilang Pak Bupati bahwa Bu Bupati sudah bilang bahwa hijau untuk kita sudah. Tempatnya saling melihat kesalahan masing-masing ya. Enggak gitu. Jadi kami sudah yakin saling percaya satu sama lain untuk itu. Jadi tidak perlu harus melototi satu sama lain. Karena tadi ketika dapat langsung dibagi sama teman-teman. Laporan dulu. Laporkan. Itu. Nah, ini sebelum kita closing, Pak Erik sama Pak Garot saling menambahkan begitu ya. Apa yang harus disampaikan kepada teman-teman ASN, terus juga sebagai penyuluh dan juga sebagai pengendali. Monggo pesan-pesannya Pak. Saya mau Jakarta. Jadi untuk ASN sesuai dengan tema kita ya Hakodia tahun 2024 ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk bisa maju, ya kita harus mendukung itu ya. Tolak gratifikasi.
laporkan gratifikasi. Kalau memang gratifikasi itu memang harus diterima atau tidak tahu apa status gratifikasi tersebut. Yang penting yang jelas, mari ASN itu berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Mencegah itu lebih baik daripada nanti udah terjadi. Intinya Pak Rani bilang bahwa jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan ya. Betul. Laporkan aja semuanya ya. Karena juga identitas dari pelapor akan dilindungi dengan bukti-buktinya ada. Lebih baik lapor daripada dilaporkan. Ya. Pak Gatot, monggo, statementnya seperti apa? Ya, dari kami menyampaikan kepada masyarakat, jangan takut untuk melaporkan. Jangan khawatir. Insya Allah semuanya akan ditindaklanjuti. Ya. Apapun laporan Anda, terutama masalah gratifikasi. Kalau bagi ASN-ASN yang sudah menerima gratifikasi, segera laporkan kepada kami, ya, pada KPK melalui kami, dan kami akan sampaikan kepada KPK. Insya Allah itu akan menyelamatkan daripada kemudian harus berpegang teguh bahwa ini tidak apa nunggu ditindak dan sebagainya. Jangan usah, tidak seperti itu ya. Laporkan saja. Kemudian mari pada masyarakat dukung kami, dukung pemerintah daerah untuk itu pemberantasan korupsi, untuk pencegahan korupsi, kemudian untuk pengendalian gratifikasi dari guru dan sebagainya. Udah akhiri saja untuk pemberian seperti itu. Jangan lagi ada tradisi seperti itu. Tradisi itu yang tradisi kuno, tidak modern, itu enggak elit sekarang untuk kondisi sekarang. Ayo kita berubah sama-sama. Kita bangun masyarakat ini untuk menjadi yang lebih baik lagi. Generasi anak-anak kita nanti menjadi generasi yang bagus. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Gatot. Jadi terima kasih waktunya. Semoga ini mengedukasi ya Mas ya. Sebenarnya ini tadi ada bingkisan Pak buat jenengan, tapi karena itu gratifikasi, jadi nggak jadi bingkisannya tadi. Betul. Yes. Itu lebih baik. Oke, cukup tuh ya. Cukup. Oke, akhirnya saya Cak Mojo. Saya Cak Gatot, terima kasih. Luar biasa. Semoga ini mengedukasi kita semuanya. Semua ASN lembaga negara juga berani melaporkan kalau memang ada kejadian, ada buktinya ya. Kita lebih maju tanpa korupsi, tanpa gratifikasi. Ya, luar biasa ya. Ya, akhirnya kita pamit ya Mas ya. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.